Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang perulangan. Oke, next. Perulangan atau looping itu ada 4. Yang pertama ada for next atau for to do. Kemudian yang kedua ada do while. Kemudian yang ketiga ada while do. Dan yang keempat ada next loop. Yang pertama ada for next, bentuk umumnya di mana for, kemudian buka kurung, init di sini maksudnya inisialisasinya, kemudian kondisi, titik koma, change kondisi. Kemudian di sini ada statement, jika memenuhi kondisi maka statement ini yang akan dikerjakan. Kemudian jika sudah tidak memenuhi kondisi lagi, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Jadi di sini sebelah sini ada flowchart, kita bisa lihat. Jadi inisialisasi, kemudian cek kondisinya. Jika kondisinya benar, maka dia akan mencetak statement. Kemudian jika sudah mencetak statement, kemudian dia akan mengubah kondisi dan masuk lagi ke dalam pengecekan kondisi. Jadi ketika dia mengecek kondisi, ketika kondisi tersebut salah, maka dia akan melanjutkan ke next instruction atau instruksi berikutnya. Nah, ini ada contoh for next sederhana. Di sini nama programnya yaitu for next. Ini codingannya, kita langsung saja ke C creator-nya. Nah, di sini nama filenya for next, maka nama kelasnya juga for next. Kemudian di sini ada satu buah variabel, yaitu variabel i yang digunakan untuk perulangan tersebut dengan tipe data integer. Kemudian di sini for i sama dengan 1. I sama dengan 1 di sini maksudnya adalah inisialisasinya. Jadi i dimulai dari 1. Kemudian di sini ada i lebih kecil atau sama dengan 10. Artinya inilah kondisinya. Jadi ketika i lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia akan mencetak system out println i. Kemudian jika kondisi i lebih kecil atau sama dengan 10 sudah lewat dari batas yang ditentukan, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu system out println selesai. Oke, kita running. Nah, di sini sudah ada ya 1 sampai 10 kemudian selesai. Jadi di sini akan saya jelaskan for i sama dengan 1. Jadi i sama dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, 1 itu lebih kecil dari 10, maka dia akan mencetak i, di mana i-nya akan tercetak 1. Kemudian i++, artinya i mengalami penambahan dari 1 menjadi 2. Jadi di sini i sama dengan 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 10, ya 2 itu lebih kecil dari 10. Jadi dia akan mencetak i-nya, di mana i tadi sudah menjadi 2. Jadi di sini 2. Kemudian berikutnya saya langsung ya ke i sama dengan 10. 10 lebih kecil atau sama dengan 10, ya benar 10 itu sama dengan 10, maka akan tercetak i, di mana i tadi kita yang coba yaitu 10. Maka di sini akan tercetak 10. Kemudian i++, i mengalami penambahan yang tadinya 10 menjadi 11. I sama dengan 11. Berarti di sini 11 lebih kecil atau sama dengan 10, salah ya, karena 11 itu lebih besar dari 10. Karena kondisinya itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak instruksi berikutnya yaitu selesai. Jadi di sini AB10 itu ada tulisan selesai. Itu untuk for next-nya. Lanjut. Nah, ini ya.
hasilnya yaitu 1, 2, 3, sampai 10 dan selesai. Jadi ini untuk flowchartnya I sama dengan 1. Kemudian habis itu dia harus cek kondisinya dulu. Jika I-nya itu lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia akan mengarah atau mencetak ke pernyataan yang benar, di mana pernyataan yang benar yaitu cetak I. Kemudian setelah mencetak I, maka I-nya akan berubah kondisi plus I tadi bertambah menjadi 2. Jadi ketika I lebih kecil atau sama dengan 10, ternyata yang tadi kita masukkan yaitu 11. 11 itu kan lebih besar dari 10. Jadi dia tidak memenuhi kondisinya, maka kita akan mengarah ke false-nya, di mana false di sini akan mencetak selesai. Next ada while do, di mana bentuk umumnya seperti ini. Inisialisasinya titik koma, kemudian while, kondisinya, buka kurung, statementnya apa, kemudian change condition, kemudian tutup kurung. Next. Nah ini untuk program sederhana while do-nya, silakan diketik. Kita langsung masuk ke Gcreator. Tadi nama filenya while do, maka nama kelasnya juga while do. Nah di sini perbedaannya tadi sama ya dengan si for next tadi, ada satu variabel juga yaitu variabel I dengan tipe data integer, di mana inisialisasinya I itu sama dengan 1. Kemudian while di sini buka kurung kondisi. Kondisinya di sini yaitu syaratnya itu apa sih? Syaratnya yaitu I lebih kecil atau sama dengan 10. Ketika 1 itu lebih kecil atau sama dengan 10, jika benar, maka dia akan mencetak I. I-nya itu kan 1, maka di sini tercetaknya 1. Kemudian selanjutnya I++, maka dia akan mengubah lagi ya. Mengubah nilai I-nya bertambah, kalau tadi 1 menjadi 2. Berarti di sini I sama dengan 2. While, karena I-nya sudah 2, berarti 2 lebih kecil atau sama dengan 10, ya 2 lebih kecil dari 10. Maka kita cetak I-nya. I-nya tadi sudah bernilai 2, maka di sini akan tercetak 2. Nah, sekarang kita coba I-nya sama dengan 10 ya. 10 lebih kecil atau sama dengan 10, ya benar. 10 itu sama dengan 10. Jika benar, maka cetak I-nya, di mana I-nya itu sama dengan 10. Maka akan tercetak 10. Kemudian I tadi mengalami penambahan menjadi 11. Naik lagi ke inisialisasinya, I sama dengan 11. While 11 lebih kecil atau sama dengan 10, itu salah ya. Karena 11 itu lebih besar dari 10, maka dia akan mencetak pernyataan berikutnya, yaitu selesai. Oleh karena itu, angka yang tercetak yaitu 1 sampai 10, dan dilanjutkan dengan instruksi berikutnya, yaitu selesai. Oke, lanjut ke PowerPoint. Nah, ini tadi hasil outputnya 1 sampai 10, kemudian selesai. Untuk flowchartnya di sini I sama dengan 1. Tadi kan while I lebih kecil atau sama dengan 10, 1 lebih kecil atau sama dengan 10, ya benar. Kalau benar, maka cetak I-nya. I-nya yaitu 1. Kemudian I++, 1 tadi akan mengalami penambahan menjadi 2. Berarti di sini I-nya menjadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 10, iya benar. Maka dia akan mencetak 2 dan I++. Langsung saya masuk I sama dengan 10. 10 lebih kecil atau sama dengan 10, ya 10 sama dengan 10. True, benar ya. Kalau benar, maka cetak 10. Kemudian I++ menjadi 11. 11 lebih kecil atau sama dengan 10, salah. Karena 11 itu lebih besar dari 10. Maka yang tercetak yaitu selesai. Nah, kemudian berikutnya di sini ada do while, ada sama juga inisialisasinya yang pertama, kemudian do, kemudian di dalam kurung kerawalnya ada statement, kemudian change condition, tutup kurung. Nah, untuk pengecekan kondisinya itu ada di paling bawah yaitu while condition. Next.
Nah, ini ada contoh program sederhana, do while. Silakan diketik, kita lanjut ke C kreatornya. Do while, ya ini nama filenya do while, maka nama kelasnya juga do while. Di sini ada satu buah variabel, yaitu variabel i dengan tipe data integer yang digunakan untuk perulangan while do-nya, di mana inisialisasi i sama dengan 1, kemudian do, kemudian cetak, kemudian i++, i mengalami penambahan, while i kondisi, pengecekan kondisi, kita langsung running program. Nah, di sini hampir sama ya dengan for next, while do, dan do while. Hasilnya mencetak dari angka 1 sampai dengan 10 dan selesai. Oke, kita masuk ya, i sama dengan 1. Jika i sama dengan 1, lakukan statement, cetak statement i sama dengan 1, i++. Berarti tadinya 1 bertambah menjadi 2. Berarti while di sininya i-nya ini sudah menjadi 2. Berarti 2 lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, benar. 2 itu lebih kecil dari 10. Berarti di sini i sama dengan 2. Lakukan sistem out println i. Berarti i-nya 2. i++. Kemudian saya langsung bertambah ya, menjadi i-nya sama dengan 10. While i 10 lebih kecil atau sama dengan 10, ya 10 itu sama dengan 10. Jika benar, maka lakukan sistem out println i, cetak i. I di sini yaitu 10. Kemudian i++ mengalami penambahan dari 10 menjadi 11. While i lebih kecil atau sama dengan 10, karena tadi i-nya sudah 11. 11 lebih kecil atau sama dengan 10, itu salah ya, karena 11 itu lebih besar dari 10, maka dia akan melakukan instruksi berikutnya, yaitu selesai. Sehingga di sini yang tercetak outputnya 1, 2, 8, 9, 10, dan selesai. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Nah, ini yang tadi ya, untuk yang do while-nya. Jadi ketika i sama dengan 1, kemudian langsung cetak i-nya 1. 1 akan mengalami penambahan menjadi 2. Kemudian masuk ke kondisi 2 lebih kecil atau sama dengan 10. Kalau benar, cetak i-nya. Kalau salah, maka dia akan mencetak selesai. Oke, berikutnya ada nest loop. Ini yang artinya perulangan yang bersarang. Sini nama programnya nested loop, kalau dibaca nest loop. Ini source code-nya, kita lanjut ke C creator. Oke, di sini ada nest loop, nama filenya nested loop, maka nama kelasnya juga nested loop. Nah, untuk nested loop ini, pada contoh program yang ini kita memiliki dua buah variabel, yaitu variabel i dan j, dengan tipe data integer, di mana for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, dan i++. Kemudian ada lagi for-nya, karena nest loop itu artinya perulangan yang bersarang. J sama dengan 1, j lebih kecil atau sama dengan i, kemudian j++. Kemudian jika benar, maka dia akan mencetak j. Jika sudah selesai, sudah memenuhi kondisi J, maka dia akan mencetak baris baru. Kemudian setelah semuanya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan mencetak selesai. Kita lanjut saja. Nah, ini untuk outputnya. Jadi dia seperti segitiga, siku-siku 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saya jelaskan. Di sini kita mulai ya. I sama dengan 1, berarti I sama dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, 1 itu lebih kecil dari 5. Maka kita masuk lagi ke perulangan yang lebih dalam. Di mana for J sama dengan 1. Berarti di sini J sama dengan 1. Kemudian 1 lebih kecil atau sama dengan 1, di sini lihat ya kondisinya ya. Kondisinya yaitu J lebih kecil
sama dengan I. Jadi dia tergantung dengan I-nya berapa. Jadi di sini J-nya 1, kemudian I-nya 1 juga. Jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 1, ya 1 itu sama dengan 1. Maka cetak J-nya. J-nya di sini yaitu 1, berarti yang tercetak yaitu 1. Kemudian di sini ada plus, petik 2 kosong ini artinya spasi ya. Jadi supaya angka 1 dengan berikutnya tidak berdempetan. Oke, setelah selesai, J-nya akan mengalami penambahan menjadi 2. Berarti J di sini sama dengan 2. J sama dengan 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 1. 2 lebih kecil atau sama, J lebih kecil atau sama dengan I, 2 lebih kecil atau sama dengan 1 itu salah karena 2 itu lebih besar dari 1. Maka karena salah dia akan mencetak instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya di sini yaitu sistem outprintln kosong. Artinya dia akan pindah baris baru. Kemudian setelah selesai J-nya, kita naik lagi ke atas. Di sini berarti I-nya sudah mengalami penambahan menjadi I sama dengan 2. Tadi kan 1, sekarang 2. Masuk lagi ke perolangan J-nya. J-nya sama dengan 1. Kemudian di sini J lebih kecil atau sama dengan I. Berarti 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Ya, 1 itu lebih kecil dari 2. Ya, 1 itu lebih kecil dari 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka dia akan mencetak J. J-nya di sini yaitu 1. Oke, karena dia sudah pindah baris, berarti kita masuk ke baris kedua ya. Ini yang tercetak 1. Kemudian, berarti J-nya mengalami penambahan lagi menjadi 2. 2J sama dengan 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 2, ya 2 itu sama dengan 2. Maka dia akan mencetak J. J-nya di sini sudah menjadi 2 ya. Maka di sini di baris kedua, kolom kedua akan tercetak angka 2. Kemudian J-nya mengalami penambahan lagi menjadi 3. J sama dengan 3. 3 lebih kecil J lebih kecil atau sama dengan I, 3 lebih kecil atau sama dengan 2, salah. Karena 3 itu lebih besar dari 2, maka dia akan mencetak instruksi berikutnya, yaitu sistem outprintln kosong, yang mana artinya dia akan pindah ke baris baru. Berarti sekarang kita sudah di posisi masuk ke baris ketiga. Lanjut, naik lagi ke atas, berarti I-nya di sini. Berarti I-nya di sini sudah sama dengan 3 karena I-nya mengalami penambahan. Kemudian masuk lagi ke J-nya. For J sama dengan 1. J sama dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 3. 3 dapat dari mana? 3 ini karena J lebih kecil atau sama dengan I. Berarti J-nya di sini 1. Kemudian I-nya sudah posisi 3. 1 lebih kecil atau sama dengan 3, ya benar, 1 lebih kecil dari 3, maka cetak J. J-nya di sini berarti 1. Kemudian kasih spasi ya, supaya tidak berdempetan ini, spasi. Kemudian berikutnya, J-nya bertambah menjadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 3, ya 2 lebih kecil dari 3, maka cetak J-nya. J-nya ini 2. Berarti di sini di baris ketiga kolom kedua tercetak angka 2. Kemudian ada spasi di sampingnya. Kemudian sekarang bertambah lagi J-nya menjadi 3. J sama dengan 3. J lebih kecil atau sama dengan I. 3 lebih kecil atau sama dengan 3, ya benar. 3 itu sama dengan 3. Maka cetak J. J-nya di sini berarti 3. Maka baris ketiga kolom ketiga akan tercetak angka 3. Kemudian masuk lagi, J-nya bertambah menjadi 4. For J sama dengan 4.
J lebih kecil atau sama dengan I. 4 lebih kecil atau sama dengan 3, salah. Karena 4 itu lebih besar dari 3, maka dia akan menjalankan instruksi berikutnya, yaitu pindah baris baru. Nah, kemudian setelah pindah baris baru, kita masuk lagi ke perulangan I-nya. Di mana perulangan I-nya di sini saya langsung masuk ke I sama dengan 5. Karena di sini I sama dengan 5, 5 lebih kecil sama dengan 5, ya benar, 5 itu sama dengan 5, maka kita lanjutkan ke perulangan berikutnya, itu perulangan J. J sama dengan 1. 1, J lebih kecil atau sama dengan I. 1 lebih kecil atau sama dengan 5, ya 1 itu lebih kecil dari 5, maka kita cetak J-nya. J-nya di sini berarti baris kelima, yaitu 1, tercetak 1. Kemudian lanjut lagi, J-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 5, ya benar, 2 itu lebih kecil dari 5, maka cetak J-nya menjadi 2. Nah ini saya langsung menjadi J-nya itu sama dengan 5. J sama dengan 5, 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya 5 sama dengan 5, maka kita cetak J, maka di sini akan tercetak angka 5. Kemudian berikutnya J-nya bertambah menjadi 6. For J sama dengan 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, salah, karena 6 itu lebih besar dari 5, maka dia akan pindah baris baru lagi. Kemudian kita naik lagi ke atas, I-nya menjadi 6. I sama dengan 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, salah. Dari atas saja sudah tidak memenuhi kondisi lagi, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu sistem print learn selesai. Jadi demikianlah untuk penjelasan nest loop. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. Nah ini ya hasilnya ya. Untuk flowchart-nya ketika I sama dengan 1, kemudian cek kondisinya 1 lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau benar, lanjut ke perulangan J. J-nya sama dengan 1. Berarti di sini cek lagi kondisinya 1 lebih kecil atau sama dengan 1, iya. Kalau benar, cetak J-nya. Kemudian setelah J-nya benar, maka J-nya akan mengalami penambahan. Berarti J-nya menjadi 2. Apakah 2 itu lebih kecil atau sama dengan I? Kalau salah, maka dia akan mencetak baris baru. Kemudian selanjutnya, dia akan mengalami penambahan dan lanjut lagi masuk ke I. I-nya mengalami penambahan menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika I-nya sudah tidak memenuhi kondisi lagi, maka kalau 6 lebih kecil atau sama dengan 5 itu salah, karena 6 lebih besar dari 5, maka dia akan mengerjakan selesai. Oke, next. Oke, ini ada contoh soal untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bagikan tugas, di mana di situ nanti akan ada mini video bagaimana cara running dan bagaimana cara pengerjaannya. Next. Oke, berarti ini adalah slide terakhir kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menyimak. Pesan saya, jangan hanya disimak saja, tapi dikerjakan dan dipraktekkan di rumah. Karena sebentar lagi kita akan UTS, akan ada soal-soal perulangan di dalamnya. Jadi saya harap kalian mengerjakannya dengan baik dan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih.